Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Agraini, NPM 2162201063. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil proposal saya, yaitu pengaruh kinerja keuangan dan ukuran perusahaan terhadap laporan berkelanjutan studi pada perusahaan yang terdaftar di BI tahun 2018 sampai 2020. Bab 1 yaitu adalah latar belakang masalah. Perusahaan didirikan dengan tujuan utama memperoleh laba atau keuntungan. Hal ini dilakukan dengan maksud mengembangkan kegiatan perusahaan agar menjadi lebih baik dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan bagi para pemangku kepentingan atau stakeholder. Dalam jangka panjang, tujuan perusahaan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, selain berusaha memperoleh laba setinggi mungkin, perusahaan juga memiliki tanggung jawab sosial terhadap lingkungan di mana perusahaan beroperasi. Salah satu fenomena yang sudah banyak merugikan dan sering terjadi adalah kebakaran hutan dan lahan atau yang sering disebut dengan karhutlah. Menurut Dirjen Penegakan Hukum KLHK Rasio Ridosani, menyebabkan utama kebakaran hutan dan lahan adalah manusia, kerusakan ekosistem gambut, dan faktor cuaca. Namun tidak sedikit penyebab karhutlah adalah kelalaian dari perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan saat ini telah menetapkan dan mengambil langkah hukum terhadap dua perusahaan yang bertanggung jawab atas kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia mulai dari tahun 2015 hingga tahun 2023. Kebakaran hutan dan lahan tentunya telah banyak menyebabkan kerugian baik itu bagi negara maupun bagi masyarakat sekitar, seperti pencemaran udara. Salah satu yang saat ini sedang dilakukan pemantauan oleh Satuan Tugas Pengendalian Pencemaran Udara mengenai potensi sumber pencemar udara dan wilayah Jabodetabek, di mana dalam beberapa waktu terakhir telah teridentifikasi 8 perusahaan yang memiliki dampak besar menjadi penyumbang pencemar udara, yaitu PT WSR, PT UMP, PT MBS, PT IPS, PT PD3, PT AK, dan PT JSI. Baru masuk. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: satu, apakah terdapat pengaruh positif di antara kinerja keuangan dan penerbitan laporan keberlanjutan pada perusahaan yang terdaftar di BI tahun 2018 sampai 2022. Yang kedua, apakah terdapat pengaruh positif antara ukuran perusahaan dan penerbit laporan keberlanjutan pada perusahaan yang terdaftar di BI tahun 2018 sampai 2022. Yang selanjutnya ada tujuan masalah. Satu, dalam penelitian ini memiliki tujuan antara lain untuk menguji pengaruh kinerja keuangan terhadap penerbitan laporan keberlanjutan pada perusahaan terdaftar di BI tahun 2018 sampai 2022. Yang kedua, untuk menguji pengaruh perusahaan terhadap penerbitan laporan keberlanjutan pada perusahaan terdaftar di BI tahun 2018 sampai 2022. Yang berikutnya ada manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: memberikan informasi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penerbitan laporan keberlanjutan pada perusahaan terdapat di BI. Yang pertama, membantu perusahaan dalam mengambil keputusan terkait dengan penerbit laporan keberlanjutan. Yang kedua, meningkatkan kesadaran tentang pentingnya laporan keberlanjutan bagi para pemangku kepentingan. Bab 2 yaitu ada landasan teori stakeholder. Teori stakeholder menyatakan bahwa suatu perusahaan tidak hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri, tetapi harus juga memberikan manfaat untuk para stakeholdernya. Untuk itu, dukungan para stakeholder merupakan bagian dari keberadaan suatu perusahaan. Selanjutnya ada legitimasi. Teori legitimasi menjelaskan bagaimana suatu perusahaan dalam menjalankan aktivitas operasinya secara terus-menerus sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat, di mana perusahaan tersebut didirikan dengan tujuan agar perusahaan memperoleh legitimasi dan dari masyarakat. Penelitian terdahulu. Penelitian
terdahulu menunjukkan hasil yang beragam terkait dengan pengaruh kinerja keuangan dan ukuran perusahaan terhadap laporan keberlanjutan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penerbitan laporan keberlanjutan, sedangkan penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penerbitan laporan keberlanjutan. Penelitian lain menunjukkan bahwa kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap penerbitan laporan keberlanjutan. Selanjutnya ada kerangka berpikir, yaitu X1-nya kinerja keuangan, X2-nya ukuran perusahaan, Y-nya laporan keberlanjutan. Selanjutnya ada hipotesis. Berdasarkan penelitian terdahulu serta tinjauan teori yang ada, maka dapat dirumuskan hipotesis dalam penelitiannya itu sebagai berikut. H1, profitabilitas berpengaruh positif terhadap laporan keberlanjutan. H2, ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap laporan keberlanjutan. H3, leverage berpengaruh negatif terhadap laporan keberlanjutan. H4, likuiditas berpengaruh positif terhadap laporan keberlanjutan. H5, aktivitas berpengaruh positif terhadap laporan keberlanjutan. Bab 3, yaitu ada jenis dan sumber data. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kuantitatif asosiatif, yaitu penelitian bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Hubungan yang digunakan dalam penelitian ini adalah hubungan kausal. Tempat dan waktu penelitian dilakukan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, terutama pada perusahaan keuangan subsektor perusahaan asuransi selama periode 2018 hingga 2022. Analisis dalam penelitian dilakukan terhadap laporan keuangan yang telah dipublikasikan melalui situs www.idx.co.id. Metode pengumpulan data. Penelitian ini dalam mengumpulkan data sekunder menggunakan metode dokumentasi secara manual, yaitu dengan mempelajari data-data yang telah dikumpulkan untuk menganalisis permasalahan penelitian. Populasi dan sampel. 1. Populasi. Populasi dalam penelitian berpengaruh kinerja keuangan dan ukuran perusahaan terhadap laporan keberlanjutan. Mencakupan semua perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2018 sampai 2022. Ini berarti populasi terdiri dari semua perusahaan yang pada waktu tersebut terdaftar di BI memiliki laporan tahunan annual report yang tersedia, memiliki laporan keberlanjutan sustainability report yang tersedia. Yang kedua yaitu sampel. Sampel merujuk pada sebagian kelompok perusahaan yang dipilih untuk memiliki keseluruhan populasi, yaitu seluruh perusahaan yang menjadi target penelitian. Sampel ini nanti akan diteliti lebih lanjut untuk menarik kesimpulan mengenai keseluruhan populasi. Sampel yang digunakan hanya terdiri ada 37 perusahaan dan periode yang digunakan hanya 5 tahun. Baiklah, itu dari presentasi saya. Saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.